Ya, Priska dan juga pemirsa juga ini seperti yang kita sudah bahas di awal tadi ini, melemahnya rupiah ini terhadap dolar berdampak ini pada harga kebutuhan pokok dan apalagi momennya mau Hari Raya Idul Adha ya. Bener banget, terutama emak-emak kayak saya nih udah pusing banget. Bener. Udah ngitung lagi pengeluaran, ntar tadi mie yang kecil-kecil perintilan, tapi setiap hari kita butuhkan mie, roti misalnya suka ngemil, ya kan, tempe, orang Indonesia kan suka makan tempe, gitu ya, itu pada naik karena ya itu tadi kita sebutkan bahwa barang-barang impor itu bahan bakunya yang diimpor itu berkaitan dengan dolar, gitu ya. Ya kita tunggu deh bagaimana ini langkah pemerintah dan kita tunggu bagaimana Presiden nanti menyampaikan pidatonya atau laporannya di DPR nanti jam 9 pagi ini ya. Selamat pagi. Nah, kali ini saya lagi ada di Pasar Palmerah. Saya mau nyari membeli gitu ya. Hari ini beli apa aja in this economy dan dapat apa aja. Nah, kita cari ini kebetulan di samping kiri saya. Ini pemirsa sedang aja kayaknya ibu-ibu begitu ya, warga-wargi Palmerah yang sudah belanja banyak banget. Kita langsung samperin. Selamat pagi, Ibu. Oke, Ibu minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Bu, kenalan dulu, nama saya Rida. Ibu namanya siapa, Bu, kalau boleh tahu? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Iya. Oke. Nah, ini kita liatin juru kamera kami, liatin dulu belanjanya. Ini tempe. Tempe, Bu. Tempe Wah, ya. banyak banget. Tempe. Ini tempe. Ini ada brokoli, percapcaya nih, buat capcay-capcay itu, brokoli, capcay, wortel, buncis, ya, buncis ya. Ini Ibu beli tempe sebanyak ini nih, ada 5 nih. Ini dapat harga berapa, Bu? 5.000 satu potongnya. Kayaknya biasa aja sih. Normal aja, 5.000-an aja. Ini saya lihat ada cabai nih yang biasanya mahal. Ini mahal nih, tapi ini aku beli 5.000 doang. Oke, ada bawang. Tuh, bawang. Boleh liatin ke kamera satu, Bu? Kayak gini aja nih, 10.000 apa berapa ya ini? Ya 10.000. Oke, ini kalau kita lihat gitu ya, harga-harga bahan-bahan kadang tuh naik. Ini juga nanti menjelang Idul Adha naik. Nah, kalau Ibu biasanya ngakalinya gimana sih? Misalnya beli kayak gini, Bu, gitu. ngakalinya biasanya? Ya kita biasanya belinya 2-3 hari sebelumnya. Kalau bumbu-bumbu stok, ya 2-3 hari sebelumnya kita beli. Kalau ada kulkas ya taruh di kulkas gitu ya. Kacang panjang, kita kan biasa bikin sayur kacang panjang, tahu apa segala 2 hari sebelumnya. Ya biasanya kayak gitu aja sih, kita mensiasatinnya udah gitu aja. Nah, pemirsa, ini dia ternyata belanjaan dari warga-wargi Palmerah ya, Bu. Iya. Hari ini dari Palmerah saya Amrina Rida dengan juru kamera Ahmad Putra dan juga Ibu siapa, Bu? Bu Yanti. Bu Yanti. Sampai jumpa. Dadah. Pemirsa, Hotman Paris, kuasa hukum PT MNC Asia Holding mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT CMNP melawan kliennya. Ya, keputusan telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung, namun berubah di 2026. Hotman Paris mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung tahun 2008 berubah pada 2026. Hotman menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia. Pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001 sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. BPPN menolak mencairkan deposito tersebut karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah. Menolak gugatan CMNP karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia. Jadi yang salah siapa? Ya direksi banknya lah. Bukan Haritanu, bukan PT Bakti. Kenapa kemudian 18 tahun kemudian perkara yang sudah diputus bisa berubah lagi? 28 deposito ini juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung restitusi pajak puluhan miliar dengan alasan rugi. Sementara dalam gugatan terbaru, deposito disebut palsu.
Informasi selanjutnya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak sapi di Sidoarjo, Jawa Timur kebanjiran pesanan. Ya, pembeli sengaja memesan sapi kurban ke peternak langsung. Selain harga lebih murah, sapi kurban yang dijual di kandang peternak dijamin lebih sehat dan berkualitas. Sejumlah peternak sapi mulai kebanjiran pesanan jelang Idul Adha. Seperti yang terjadi di kandang sapi milik peternak sapi Nuri yang ada di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Meski dirinya tidak pernah memasang iklan atau jualan di pinggir jalan, namun sejumlah pembeli datang sendiri ke kandang sapinya untuk memesan sapi kurban. Para pembeli yang datang memiliki spesifikasi tersendiri, mulai dari harga jual yang lebih murah, kualitas dan kondisi sapi yang dijual lebih sehat, dan dijamin kebersihannya dibandingkan dengan sapi yang dijual pedagang sapi musiman di pinggir jalan. Untuk jenis sapi kurban yang dijual di kandang, rata-rata peternak menjual sekitar 20 hingga 50 juta rupiah per ekor, tergantung dari besar dan jenis sapinya. Setiap harinya di tempat ini dapat menjual sapi hingga 6 ekor. Selain itu, peternak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menitipkan sapi kurbannya di kandang agar dirawat secara gratis dan baru akan dikirim sehari sebelum pemotongan hewan kurban. Sangat terjangkau. Iya kan? Iya, bersahabat, sangat bersahabat. Sekitar 4 biji, iya, 4 ekor. 4 ekor. Iya, sudah sering sini. Sudah sering sini ya? Sudah. Harga 35 juta. Sampai berapa kira-kira? Paling murah 20 juta, 35. Kalau mau pesan yang besar juga ada, Pak. Gitu ya? Harga 50 ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang resmi dipecat tidak dengan hormat. Ya, AKP Deki juga diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan pencucian uang dari jaringan narkoba. Dengan tangan di borgol, AKP Deki Jonathan Sasiang digiring petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Senin malam. Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat itu diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkotika. Kasus ini merupakan pengembangan pengungkapan jaringan bandar narkoba di Kutai Barat. AKP Deki diduga menerima aliran dana dan menjadi pelindung peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Sore hari ini kami menjemput AKP Deki dari Polda Kaltim untuk dibawa ke Bareskrim Polri, akan menindaklanjuti terkait tindak pidana pencucian uang. Permintaan maaf di depan sidang, sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 26 hari, pemberhentian tidak dengan hormat. Patsus ini sudah dilaksanakan dari 26 hari yang lalu dan sampai dengan hari ini. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkoba tersebut.